amalan apa kira-kira supaya kita tidak dendam, biar lebih rendah hati gitu menerima masukan atau saran supaya tidak jadi konflik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu, mengelola atau mengatur emosi dalam diri kita kan sulit ya Bu Haji ya. Kalau udah kesel berapi-api itu sulit nahannya, betul nggak? Ya Allah, kadang nahan mulut untuk tidak berkata yang buruk sulit, nahan mulut untuk tidak ngedoain yang buruk sulit. Maka ada beberapa yang harus kita lakukan. Satu, jadi kalau lagi marah itu tarik nafasnya. Ini kalau buat kehidupan sehari-hari, lagi marah, kesel. Kemudian kalau lagi terjadi konflik, misal suami istri berantem, ya. Jadi seseorang yang cerdas itu bukan dia yang cerdas dalam hal keilmuan saja, tapi dia yang mampu mengatur atau mengontrol emosinya. Itu orang yang cerdas, Bu. Berantem sama suami, konflik, marah suami, istrinya marah. Tapi dalam hati istrinya bilang, kalau saya balikin nih ngejawab laki saya, padahal laki tuh kalau ngomel dengerin aja Bu. Karena kalau dijawab makin ngomel dia. Ngejawab jadi istri, tinggal dengerin aja, begitu ya. Ini kita dengerin aja, nanti waktu yang tepat baru kita bales. Bukan dibales maksudnya dicerca, tapi baru sampein yang kita maksud. Ya, suami ngomel, kita mau bales nih udah nggak tahan. Tarik nafas, ucapkan dalam hati syukur, sabar, ikhlas, sambil pukul dadanya. Syukur, sabar, ikhlas. Kemudian ada doanya dalam Al-Quran. Ini kalau hati lagi berkonflik, kalau hati lagi nggak sabar, kalau hati lagi marah, ini kan namanya lagi kena penyakit hati nih. Jangan sampai tuh penyakit ngegerogotin hati kita. Maka ada doa dalam Al-Quran, fa'idha maritu wa idha maritu fahuwa yashfin, wa idha maritu fahuwa yashfin. Sambil pegang dada kita, wa idha maritu fahuwa yashfin. Ya Allah, hati saya lagi nggak tenang nih, dak-dikduk, pengen ngomel, pengen marah, pengen ngejawab, fahuwa yashfin. Ya Allah, kasih ketenangan, ya Allah, kasih ketenangan. Jadi tarik nafasnya sepanjang mungkin, katakan syukur, sabar, ikhlas, baca wa idza maritu fahuwa yashfin, sambil kita beristighfar dan berta'awuz. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kalau orang lagi marah itu lagi dikomporin sama setan, makin disiram sama setan, makin panas. Tapi kalau kita baca ta'awuz, kita minta perlindungan dari waswasah, bisikan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas lagi, buru-buru ambil air wudhu. Tuh ada ajaran Nabi tuh, kalau kita lagi marahnya berdiri, kita lagi marah berdiri, ini Bu Haji, duduk biar tenang. Lagi berantem sama orang, duduk. Lagi adu mulut nih berdiri, duduk. Masih juga ngomel, duduk. Tiduran. Masih juga tiduran kita ngomel, berantem. Ambil air wudhu. Ngapain? Disiram. Wudhu kita ya, wudhu. Dah, karena air wudhu itu mampu meredam sifat marah yang ada dalam diri kita. Ya, latihan seperti itu insya Allah. Dan yang paling penting terakhir, jangan cuma mengingat keburukan orang kepada kita, tapi yang harus kita ingat adalah keburukan kita kepada orang lain, dan ingat kebaikan orang lain kepada kita. Itu biar hati lebih tenang, plong gitu ya Bu Haji ya. Baik, insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ibu-ibu sekalian, saya mohon izin, mohon maafnya. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan buat guru-guru kita, mudah-mudahan beliau-beliau dalam keadaan sehat afiat. Yang hadir semua, yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah.
Yang sedang sulit rezekinya dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah kita mencontoh akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih ibu-ibu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.